Selamat datang di podcast Dodoyan bersama gue Aldo. Gua Rian pastinya. Ya, jadi ini episode 3 horor. Aduh, apa Iya, sih? Pokoknya cerita horor lagi lah. cerita horor lagi. Kalau misalnya merah, gelap, horor. Horor. Aduh. 13 menit. Yoi, gila. Lu kan katanya mau nambah durasi kan? Iya, Gua nah. kasih semenit. Tapi kalau horor 13, soalnya Iya. kan. So, masa kalau cinta bahasanya 69 menitnya kan kelamaan tuh sejam 9 menit gitu kan. Aduh. Oke, udah 13 menit aja Iya, nih iya, setan iya, nih iya, gitu. gitu. Jadi iya. ini akan kita membahas. Oh iya, sebelum mulai, mulai aja. Pengen cepet kelar, Bang. Takut ya. 13 menit dari sekarang. Ya, jadi pengalaman horor. Lu pernah ngalamin horor apa? Pernah gua tuh itu kayak pas SMA sih kayaknya. Liburan. Liburan SMA. Jadi biasa sama anak-anak Rubim. Oh iya. Itu ke Villa Puncak gitu, Puncak Villa Puncak. Nah, coba komen di bawah. Sumpah gua enggak tahu banget. Villa yang L double sama villa yang L1 bedanya apa? Tolong komen di Oh, bawah. villa sama villa. Iya. Oh iya. Iya sih banyak Banyak di banget puncak yang- tulisannya iya, gitu ya. iya kan? Villa. Ada villa biasa ada sama villa. Tuh. Ya terus Ya, udah. Gitu jadi ya namanya ke villa kan mau fun aja kan. Iya. Maksudnya Rubim juga rata-rata kan cowok semua tuh mayoritas Iya, emang iya. cowok semua Ah, emang. ah. Ya, Nah. pokoknya ada teman gue yang bawa cewek gitu. Gue juga bawa cewek waktu itu. Ini sedih. Ayo terus. Ini bukan cerita mantan ya. Mantan emang lebih seram sih. Aduh. Ya makanya mantan tuh setan. Aduh. Udah kan pokoknya terus fun biasa kayak dari siang nyampe fun apa ketawa-tawa bercanda-bercanda bla bla berenang segala macam. Terus ada saat dimana malam tuh bakar-bakar ya tipikal biasa liburan di villa kan Iya, bakar-bakar. iya. Mabok. Iya. Stuff lah. Aduh. Mungkin dari itu kan. Pakai ada setan. Eh? Jadi ada temen gue tuh namanya Dama. Hmm. Itu dia saksi bener-bener saksi Yang menyaksikan semuanya. yang menyaksikan semuanya. Ah. Jadi itu gue lupa habis bakar-bakar apa pas lagi bakar-bakar gitu. Pokoknya lagi bakar-bakar tuh, gue lagi bakar-bakar berarti. Jadi biasa kan ada yang tim bakar, Iya. ada yang tim gabut tuh si Iya, anjing yang iya, cuma iya, iya. makan doang Iya, gitu iya, tinggal iya. kan. Udah kan. Jadi ya gua yang lain-lain gitu lagi pada bakar-bakar di luar, terus tiba-tiba si Dama tiba-tiba keluar. Rame Dama keluar terus tiba-tiba pada keluar semua kan. Terus anjing lu pada kenapa lu? Anjing. Kan jadi di situ cuma ada 2 cewek. Ini pada di luar semua cewek-ceweknya. Iya. Terus yang di dalam siapa tadi? Wah. Terus gue ya maksudnya anak Rubim kan emang tingkat keisangannya Iya. melebihi batas Iya, kan. iya. Suka bercanda enggak lucu sih. Iya, bercandanya membahayakan gitu. Iya. Terus Bercanda pakai pisau. iya. Tai kan. Gue tusuk lo tapi udah deket. Iya, udah deket gitu. Udah, gitu. Udah kan terus kayak enggak lu bercanda bercanda. Tai gue serius. Apalagi Dama lagi ngomong ya. Iya, Dama kan orangnya Mantan juga iseng. Iya. Enggak gue seriusan. Nah, yang bikin kita semua sepakat adalah dia foto soalnya. Yang udah valid gitu, ada datanya gitu. Kenapa dia bisa foto tiba-tiba? Zaman Snapchat kan dulu. Oh, maksudnya lagi gabut bakar-bakaran. Enggak, tapi dia lagi foto, dia lagi selfie mirror gitu, mirror selfie. Jadi kayak di ruang tamu tuh ada kaca gede gitu, terus dia kayak lagi benerin rambut terus Selfie ya? ganteng kali, Iya. terus foto gitu. Emang ganteng kali lu Dam. Tahu lu Dam. Ditinggal kan lu tinggal nikah apa aja. Rambut lu kayak lauf sih. Rambut lu merah. Merah. Aduh, lauf. Ya, terus Udah kan, terus maaf Dam. jadi di foto selfie-nya dia itu di belakangnya tuh ada cewek gitu. Jadi kan ya Ikut foto iya 85% itu badannya Dama. Hah? Nah, di sini tuh kayak cuma 15% Oh, di tuh bahunya kecil gitu ya? Iya, Oh, iya. cuman kayak kelihatan dari jauh. Gue inget banget rambutnya pendek sebahu, Hah? terus pakai baju garis-garis gitu. Yang kayak bukan tipikal setan gitu loh, baju garis-garis Iya sih, kan. ya. Mungkin dia setannya hypebeast gaul gitu, pakai lagi zamannya garis-garis kan waktu itu. Iya sih. Itu enggak checkerboard. Enggak jadi. Jangan, Takut gue. Ya terus Udah kan, maksudnya kayak anjing. Itu tuh real banget Lu liat tuh, Gue lihat. Oh, shit. Anjing iya, terus mukanya tuh kayak jadi kayak lu tau gak sih kalau lagi di foto yang kayak cepet gerak cepet gitu, jadi mukanya iya, tuh ngeblur gitu. Cuman kelihatan banget badannya, dadanya. Maksudnya gue bukan porno gitu, cuman emang kelihatan itu cewek gitu. Nah, di mana tuh si cewek-cewek yang yang realnya itu ada di depan lagi bakar-bakar. Terus Dama keluar, anjing lihat deh, gue nggak bohong, sumpah demi Tuhan deh gitu. Anjing, itu kayak hening seketika, zeng. Di situ gue pertama kali gue liat
yang tertangkap kamera itu pertama kali gue. Iya sih. Itu kayak, nah gue tuh bilang udah nggak usah dihapus, maksudnya biar buat data ya, buat iseng-iseng ntar kalau udah gede lucu-lucuan gitu kan, walaupun nggak lucu emang. Iya. Damanya takut, karena takutnya katanya ada yang bilang kan bisa diikutin gitu kan. Akhirnya dihapus. Cuman itu kalau masih ada foto gue minta ke Dama, gue tampilin, sumpah. Itu real banget, gue inget banget. Rambut sepundak lutut kaki, terus garis-garis, bondol gitu. Wah itu gila tuh, tapi mukanya kebayang sih gue. Rabun gitu, mukanya tuh ngeblur gitu, anjing. Ini serem. Itu tuh di situ tuh 2 malam niatnya. Itu baru malam pertama. Pulang. Tidur rame-rame. Bangun udah random gitu, bangun yang siang tapi nggak siang tapi pagi karena emang udah deg-degan. Pulang. Oh shit. Nggak permisi kali kan biasanya tempat-tempat gitu. Nah yang bisa gue dapat dari situ, cewek yang gue bawa waktu itu adalah lagi dapat. Oh iya biasa gitu. Iya. Ada yang bilang kan katanya kalau misalnya habis dapat sama sebelum dapat. Apa pas dapat ya? Pas dapat sama sesudah. Oh iya. Itu katanya nggak tahu kok. Lucu banget. Ya kencing dah di stop kontak. Udah terus. Ya terus jadi katanya tuh nggak tahu apa intensitasnya itu tinggi, kepekaannya katanya. Terus masuk akal sih. Nggak pipis kan? Ya, gue ngeri kameranya mati. Terus dicopot. Mati ya? Enggak nyala. Oh ditarik gitu. Kalau gua wah, panik aja. Kalau gua waktu ini zaman-zamannya ospek kan. Kuliah. Tuh gua lagi ospek di mana gua? Di gunung itu. Bogor. Yeah. Salak Bogor. Ya, Gunung Salak. Nah, itu ospek. Saat posisinya itu gue lagi jadi apa? Enggak, gue kira apaan. Iya kan. Posisi tuh pokoknya ya jurit malam lah biasa gitu-gitu. Nah, jurit malam udah. Kan gue pas itu acara, gue dari gue survei ke situ. Pokoknya gue tahu denahnya deh. Survei ke situ, jalan pintas apa semua. Pokoknya gue tahu denahnya deh. Iya. Kan panitia kan. Terus di situ bikin pos-pos gitu. Nah, ya, gue tahu nih jarak setiap pos kan. Soalnya kan gue mobile tuh, setiap pos gue muter. Nah, habis itu posisinya pada naik. Soalnya kan dulu suka dibilangin kan dipasang polis lain biar nggak nyasar. Oh iya. Nah, itu posisinya gue nggak tahu kenapa emang kayak berantakan gitu. Apa kayak ada yang nyasar, yang gitu-gitu. Terus gue wah chaos nih. Nah, terus gue buat mastiinnya, jadi gue jalan kan dari pos gitu, dari pos 0 lah misalnya, start ke pos 1. Itu pertama gue jalan tuh cepet, soalnya gue tahu jalannya. Cepet gue sampai bolak-balik 2 kali gitu kan, pakai HT gitu. Nah, terus sudah. Nah, yang pas keempat kalinya deh kalau nggak salah. Nah, gue jalan nih, pas gue jalan kan itu gelap, karena gue udah hafal denahnya, gue kalau gue senterinnya kelamaan ketahuan dong sama yang lagi jalan kan. Biar kesannya mereka kan di hutan gitu kan, siapa padahal enggak gitu. Gue jalan karena gue tahu senternya gue matiin, soalnya kan kata bulan kan. Oh iya, terang bulan. Jadi gue kayak tahu, waduh ada kucing. Iya. Jadi gue tahu denahnya gitu kan. Nah, terus pas gue lagi jalan gini, gue nunduk nih. Kan kok jalan di hutan kayak rumput gitu, ya kan? Kan gue denger dong. Nah, terus pas gue lagi jalan, di kiri gue kayak ada yang jalan juga. Terus gue diem. Suaranya nggak ada. Terus gue jalan lagi pelan. Terus langsung suaranya ada. Nah, tapi gue nggak mau lihat kiri. Tapi gue masih itu. Gue kok kan? Tadi gitu. Apa abis itu? Wah, nggak beres nih. Gue baca Anas. Soalnya biar nggak was-was kan. Di sebelah mana jalan. Pas lagi jalan, bunyi lagi dia. Kayak gimana ya? Orang jalan di rumput. Sedangkan gue jalan itu tanah. Emang kadang gitu rumput-rumput gitu. Oh, lu udah jalan setapak gitu. Iya, emang udah dibikin jalannya buat jalan pintasnya. Terus gue agak ngeri dong. Gue hubungin nih orang yang di pos 1. Pos 1 gak ada yang jawab. Itu beneran hati tadinya rame, sepi. Terus pas gue pencet suara gue gak ada bunyinya. Anjing. Wah, gue bilang, gue gak beres nih gitu. Baca terus Anas biar gak was, biar agak kalem kan. Jalan. Terus gue pos 1 masuk pos 1. Nah, yang anjing ya. Ntar dulu gue deg-degan sumpah dulu. Iya deh. Ini tai banget sih gue. Ini masalahnya gue lagi sendirian. Gini, pas gue mencet HT, di kanan gue bunyi HT.
Anjing, HT ke HT, jadi kayak anjing hati ke hati. HT gimana kan kalau HT pencet gitu. Iya, gitu ya. Kan gue ngomong, gue denger suara gue juga. Gue langsung, wah gak beres, gue lari. Pas gue lari yang setengah itu yang kanan Makin cepet juga. enggak, pas gue diam dulu, wah gak beres, gue lari nih. Soalnya dalam jalannya gini. Habis itu suara itu kayak dari belakang ke kiri cepet gitu. Gue langsung lompat gitu. Terus gue langsung bisa, gue merem cuma bisa baca bismillah, Anas lagi, bismillah, Al-Fatihah lagi. Terus itu baru suara HT masuk. Gue langsung pas itu gue melek, wah baru tuh kelihatan itu ada pos. Gue takut banget itu. Gue ngeri. Lu tuh kayak dikasih dom gitu. Iya, gue ngerasa gitu. Soalnya gue jalan, dari gue jalan gue udah ngerasa kok ini gue lama banget ya. Biasanya berapa langkah gitu. Soalnya deket banget. Orang sebelumnya tuh HT rame. Kan emang panitia kan. Iya, Gue juga suka julid kan. Iya, gue ya. suka julid. Oh, itu ini di kelompok yang ini jalan nih. Iya, gitu ya. Terus aku mau, karena di bawah udah nggak ada, gue naik nih ke pos 1 mau lihat yang di pos 1 kan. Kok ini gue jalannya lama. Gue di situ udah firasat. Kok gue jalannya lama ya? Terus gue denger suara kok ada yang jalan juga, gue diem. Oh nggak ada, telinga gue kali ya. Terus gue jalan, aku bunyi lagi. Terus gue liat ini kan tanah nih gue jalannya, udah setapak. Wah itu keren sih. Gak sih, gue jadi lu panik banget sih, Dok. Tapi ya itu gue nggak tahu, gue nggak, waktu itu posisinya ngerasa emang kayak ada, tapi gue nggak mau ngeliat. Takutnya kan kalau misalnya walaupun gue nggak bisa lihat, tapi dia nunjukin. Pengsan sih gue. Wah gue pengsan. Tapi untungnya pas habis itu gue cuma bilang, wah gue nyaris nyasar. Apa ya? Kok nyasar ya, orang jalannya lurus doang, emang beneran lurus gitu doang. Orang jalan itu udah dibikin, makanya gue tahu bisa pasti asal. ke situ gitu iya, ya. tapi itu posisi lagi lama, gue jalannya lama ya. Gak, yang HT ke HT tuh gue. Itu gue jadi kayak visual gue, audio gue, audio. Yeah. Audio gue dipermainkan. Jadi pas gue pencet HT, tes pos 1 masuk, cek, pas gue lepas ada bunyi lepas juga. Terus pas gue ngomongin, gue denger suara HT itu di kanan gue. Ih, gue lari baru dah tuh. Ngejar kayak orang ngejar di semak-semak. Tapi jalannya tuh kayak bukan lari yang kayak lompat gitu. Oh, yang kayak dang gitu. Orang kalau kayak lompat gitu deh. Eurostep. Iya, Eurostep serak gitu. Kan banyak gesekannya tuh. Itu gue daun kayak gitu. Wah, enggak beres gitu. Terus ya udah. Ih, gue panik sih gue jadi. Tapi tapi stay cool, tetap marah-marah sih. Kalau gue mikirnya ya udahlah, mungkin gue enggak permisi atau apa gitu. Iya, itu ya. bisa. Ya, nah, itu gue bisa dibilang takut sama gituan, takut kalau gue nantangin. Iya. Makanya gue adalah bukan satu-satunya orang, maksudnya gue adalah pribadi orang yang gue tahu tahu kalau gue nantangin gue pasti takut. Jadi gue nggak akan pernah nantangin. Iya, sesuai. Gue juga kayak gitu, maksudnya bukan malas ya, gue ngeri. Kecuali kalau misalnya di rumah gue ya udah gitu kan. Tapi kalau di luar tuh gue ngeri. Jadi waktu itu gue pernah juga ke Bali sama teman-teman gue, sama Yoga, Sandi gitu kan. Teman gue nih, si yang di sini bisa lihat. Gue emang sakti dah, gue bilang sakti lagi. Dia waktu itu lagi di kafe mana, mau foto kan. Emang kan vibes bangunan tuh jadul gitu. Oh ya. Mau foto, tapi teman gue cuma ngeliatin gini, diam kan. Nah pas dia ngeliat gini, oh ya udah, gue masih, mungkin dia bengong atau apa ya. Gue lewat nih biasa, kiri gue langsung zeng gitu. Kalau di anime hitam gitu ya. Iya, gue kayak ngerasa anjing kanan tuh banyak orang. Terus nggak ada, tapi pas gue liat ya banyak ya gitu. Dia diem doang, kagak apa-apa, gue ngerasa doang kok gitu. Iya, udah kan gue bisa lihat, jadi gue baik gitu, jadi gue nutupin dia, biar dia nggak ngeliat ke orang banyak. Kaget gue demi Allah, gue kaget. Biar dia nggak, maksudnya biar dia nggak ngeliat yang rame itu, gitu. Soalnya gue ngerasa doang. Terus banyak yang kan kalau misalnya gue cari tahu gitu, walaupun lu bisa ngerasa, itu bisa dilatih, kan? Cuman kayak ya udahlah, untungnya bisa ngerasa doang. Itu so, gue juga nggak yang mau bilang gue bisa gini-gini, enggak. Posisinya teman gue lagi diem, jadi kayak dia lagi liatin gini, gue lewat depan dia. Tapi pas gue lewat depan dia, yang matanya yang dia tuju tuh gue rasa kayak anjing kok ini rame banget kayak gitu. Tahu kan lu kalau misalnya kayak di pasar nih ada orang rame-rame kayak gitu. Pas gue nanya nggak ada, terus pas gue nanya ada ya, dia diam kan. Kok ada mah nggak apa-apa, gue ngerasa doang. Iya gitu doang. Rame katanya. Oh ya udah, foto yuk. Terus gue balik badannya, gue di belakang dia. Maksudnya biar dia nggak ngeliatin juga kan. Foto. Ya udah. Maksudnya iya sih. Ada ya. Gue nggak akan pernah nantangin kayak gitu-gitu karena gue juga takut kalau gue nantangin duluan. Cuman gue tipikal orang yang bilang nggak percaya, maksudnya nggak percaya gue tuh 75% gitu loh.
yang 25%-nya gue percaya. Iya, soalnya pernah ngerasain. Cuman gue yang nggak terlalu fanatik banget yang kayak di situ ada itu. Iya. Di situ ada itu. Gue nggak kayak gitu. Malah kan biasanya yang nggak tahu gue tangkapnya ya kayak orang makin jago malah makin diem kan. Ya kan teman yang makin sakti juga dia nggak pernah bilang jangan situ orang gitu. Yeah, orang pokoknya intinya orang yang paling pintar akan lebih tunduk. Iya. Semakin berisi tuh padi makin tunduk. Iya. Terus gue pernah denger nih Dok. Gue ada gue lupa di internet pokoknya. Dia ngomong gini. Orang yang susah dipelet adalah orang yang komedinya tinggi. Sorry. Dark joke maksud? Enggak. Orang yang komedinya tinggi. Sense humornya tinggi. Orang yang gampang dipelet, orang yang susah dipelet adalah orang yang komedinya tinggi, selera humornya tinggi, cekikikan apa ketawa-tawa. Dan orang yang gampang dipelet adalah orang yang yang pelit. Itu yang gampang kan dipelet. Oh, jangan pelit-pelit, lu kan Padang. Ya kan gue tapi sense humor gue tinggi. Jadi imbang ya. Ini bisa apa enggak ya? Ini bisa apa enggak ya? Coba-coba ya. Janganlah. Takut nih dah. Ya, sekian lah untuk episode kali ini. Ya. Cukup menegangkan lah. Ya gue beneran deg-degan sih. Sekarang soalnya jam berapa sih? Gue ada jam 10:30 bro. Ya udahlah. Tanpa panjang lebar. Podcast ini bisa Anda dengar di Spotify, Apple Podcast, dan di Breaker. Dan bisa ditonton juga visualnya di YouTube dan di TikTok. Oke? Ya. Gue Aldo. Gue Rian. Sekian. Terima kasih.